Jerat pinjaman online berujung teror masih terus terjadi. Kasus warga nekat membunuh, merampok, hingga bunuh diri akibat tak kuat menanggung teror pinjol adalah cerita miris yang terus terulang. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, seorang pria yang mempunyai satu anak nekat mengakhiri hidupnya lantaran tak sanggup membayar uang pinjaman dari 9,4 juta membengkak menjadi 19 juta rupiah. Aksi nekat tersebut diketahui publik dari sebuah unggahan di media sosial. Di kota Cilegon, Banten, gara-gara terlilit utang pinjol dan judi slot, 2 karyawan sebuah perusahaan distributor rokok nekat membobol gudang kantornya sendiri. Lagi-lagi para pelaku nekat melanggar hukum lantaran tak tahan mendapat teror dari debt collector. Tak hanya aksi kriminal, jerat pinjol juga membuat sejumlah pasangan suami istri di Karawang, Jawa Barat memilih bercerai. Dipicu gemar judi online, para suami nekat meminjam uang ke pinjol ilegal. Tak kuat terus mendapat teror, para istri pun memilih bercerai. Tim TV One mengabarkan. Baik, selamat pagi Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Bayu Andrianto langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau tadi review sama Rati colek-colek gitu di GBK, gimana udaranya enak banget. Hari ini udaranya enak banget, banyak yang beraktivitas terutama olahraga pagi hari ini. Tapi kita akan bahasnya bukan seputar olahraga, kita akan bahas seputar pinjol ya. Jadi data OJK itu menyebutkan 64,20% itu rupanya pinjaman yang dilakukan melalui pinjol digunakan untuk keperluan konsumtif. Sisanya baru digunakan untuk keperluan produktif. Mungkin di satu sisi saat ini memang pinjol memberikan banyak manfaat terutama melalui akses yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan begitu mudah. Tapi di sisi lain banyak masyarakat yang akhirnya juga tidak menyadari bahwa dengan kemudahan itu ada sesuatu yang harus dibayar di belakang. Salah satunya adalah tingkat suku bunga yang tinggi dan juga yang kemarin banyak dibahas adalah soal cara-cara penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol ini ketika mendatangi atau berkomunikasi dengan para peminjam. Ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan bagi para si pengguna jasa pinjol ini. Bahkan kita juga mendengar di beberapa waktu lalu ada dugaan kasus bunuh diri karena tidak lagi mampu membayar dan juga dengan cara-cara debt collector ini yang menagih dengan cara-cara yang tidak etis. Nah, kita akan bahas lebih lanjut soal pinjol ini. Saya pagi hari ini sudah ada teman di GBK dengan Mas Baim. Pagi Mas Baim. Pagi. Apa kabar sambil nongkrong katanya pagi ini nggak apa-apa ya. Ini gorengannya doang kurang nih, belum ada gorengannya tadi. Oke, Mas Baim kita ngobrol dikit ya soal pinjol. Mas Baim kan juga pernah menjadi salah satu pengguna jasa pinjol ya. Memang sudah lama ya waktu itu Mas ya? Sudah lumayan 3 tahun lalu Mas. 3 tahun yang lalu gitu. Tapi apakah kalau misalnya Mas Bayu melihat gitu, 3 tahun yang lalu dan yang saat ini, kita bicara soal praktik-praktik penagihan terlebih dahulu, itu berubah atau masih sama Mas? Kalau soal penagihan nggak ada yang berubah deh. Tetap di awalnya tetap kasar dia tuh kalau untuk yang ilegal. Pasti tetap kasar ya? Pasti tetap kasar. Oke, waktu itu Mas Baim gimana ceritanya sampai akhirnya merasa ya kecewa lah dengan pelayanan pinjol ini? Sebelumnya dia sekali 2 kali sih memang baik-baik, tapi kan saya minta waktu untuk membayar nanti gitu kan. Setelah penagihan ketiga itu mulai ada kata-kata kasar nih, makanya saya nggak saya respon karena dia ada kata-kata kasar, makanya saya nggak balas gitu. Oke, kata-kata kasarnya sampai mengancam juga? Sampai mengancam. Kalau ketemu akan di ini. Kata dia gitu. Jadi menagih secara baik-baiknya itu cuman 1 atau 2 kali gitu ya? 1 atau 2 kali, saya mau konfirmasi Bapak bisa bayar kapan. Nah kalau seperti itu kan enak, itu juga untuk membalasnya mungkin dengan tanggal sekian saya akan bisa bayar gitu, atau setelah gajian saya akan bayar cicil gitu. Tapi untuk yang ketiga kalinya mungkin dari atasannya mungkin lo harus lebih kasar lah nagihnya biar dia cepat bayar gitu. Oke. Itu cara penagihannya. Termasuk juga kalau tidak salah kan membagi nomor pribadi ya ke beberapa kontak ada di handphone kita. Ada nggak teman-teman yang langsung nanya ke Mas Baim waktu itu? Bukan teman lagi, saudara. Teman kerja juga ikut
kena WhatsApp, SMS, kadang telepon. Oke, itu dari cara penagihan. Tapi gini, pinjol kan memang membuat Mas Baim dan teman-teman merasa mudah kan mendapatkan pendanaan pada saat itu. Saat itu memang hanya pinjol sajakah yang waktu itu bisa menolong Mas Baim atau gimana? Sehingga akhirnya memutuskan ya udah. Emang saat itu sih emang pinjol sih. Saya pinjam dengan nominal 800 tapi dengan jedanya tuh 14 hari Mas Bayu. Maksudnya 14 hari jatuh 800.000 tempo. 2 minggu kemudian harus bayar. Harus bayar. Berapa totalnya? Di awal cuma terima 500 sekian, tapi Wait, sebentar. Anda pinjam 800, terimanya 500 sekian kalau nggak salah. sisanya buat apa katanya? Itu Yang dipotong admin, buat apa? layanan katanya. Biaya layanan. Oke, jadi yang fresh cashnya cuma 500 sekian. 500 sekian. Dan Anda harus kembaliin berapa? 800 lagi. Dalam jangka waktu 14 hari. 14 hari. Ketentuannya kalau misalnya terlambat bayar, ada denda atau gimana? Ada denda. Hitung-hitungnya berapa tuh jadinya? Hitung-hitungannya total, makanya dia penagihan kasar, nggak saya bayar selama 3 bulan. Itu total 2.800.000. 3 bulan 2.800.000. Dari 800.000. Lebih 2.300.000. Itu gede banget itu. Ya? Oh, gede banget. Oke. Nah, Denda. setelah itu apa yang Anda lakukan gitu loh Mas Bayu? Saat itu saya mencoba lapor ke pihak kepolisian sih, Mas Bayu. Dengan penagihan ini saya buktikan untuk ke Polres Jakarta Utara, ya kan. Terus saya diproses. Di situ ya saya udah merasa tenang dan aman gitu loh. Oke. Karena sudah ada laporan ke polisi juga waktu itu. Saya juga punya bukti banyak gitu kan. Oke. Nah, Mas Baim gini, pada saat meminjam gitu meskipun tadi dipotong mungkin 200 sekian lah ya gitu ya. Dikasih tahu nggak sih bahwa ketika Anda pinjam 800.000, Anda ada biaya administrasi sekian, bunganya sekian persen, kalau denda sekian persen, terlihat nggak di awal? Itu nggak terlihat di awal. Di awal terlihat cuma potongan terima 500 sekian dikembalikan 800 gitu. Untuk dendanya nggak kelihatan berapanya Nggak ada informasi itu ya? Nggak ada. Oke, jadi kita tahu tinggal total aja berarti waktu totalnya sekian aja. Oke. Kita suruh bayar. Sip. Nanti kita ngobrol lagi Mas Baim, saya harus jeda dulu ya. Oke. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.